Itu dulu Bapak Ibu ya, yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kita sharing aja, berbagi praktik baik juga bagaimana di tempat Bapak Ibu untuk menyikapi rapor pendidikan dan penganggaran berbasis data ini. Salah hilap mohon maaf Pak Gajali. Nanti saya minta waktu Pak Gajali di akhir, Mhm, mungkin kalau 15 menit waktu mau berakhir, ini mhm. jam paling tidak Ini jam mungkin 21 waktu barat, pas jam waktu waktu pas waktu tengah. heeh. Mungkin paling lama kita setengah jam, Pak, ya, Iya, untuk oke. tanya Untuk jawab dan tanya jawab. sharing, enggak dan Ya, sharing. Terus nanti di akhir kegiatan ulun mau adakan evaluasi sekaligus, tapi evaluasinya rame-rame aja. Kuis, iya, Bapak. iya. Kita kuis nanti jadi ada ulun sediakan untuk kenang-kenangan bagi teman yang bisa ranking 1, ranking 2 dan ranking 3. Nanti kita permainan aja. Makasih dulu Oke. apa yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bardiansyah, dengan panjang lebar tadi memaparkan tentang rapot pendidikan dan, perencanaan berbasis data. Eee, ada 30 menit nih waktu kita. Sekarang jam 19 WIB atau eee, jam 20 WIB ya sekarang atau jam 21 di Kalimantan. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kita untuk termen pertama ini kita ambil 3 orang. Dipersilakan dengan, raise hand atau apalah, langsung silakan Bapak Ibu, silakan kalau ada, dipersilakan Bapak Ibu. Serta kita ini ada 188 ya yang aktif. 88, Dipersilakan, iya. iya, dipersilakan Bapak Ibu, yang saya lihat tadi di chat room ada ada beberapa ya, ada 4, 5 orang lebih ya dari Aceh Barat, dari Aceh ya, selamat datang dan selamat bergabung. Ada pertanyaan Bapak Ibu tentang rapot pendidikan dan, perencanaan berbasis data? Dipersilakan. Rata-rata kayaknya sudah mengeksplor semua nih, Pak. Ya, saya ada pertanyaan nih Pak Bardi. Oke. Saya oh ini, silakan Bu Pauriah, Ibu Pauriah ya. Silakan Bu, Ibu Pauriah, dipersilakan. Bu Pauriah ya, dipersilakan Bu. Tinggi Pak, terima kasih Pak. Dari Apa mana suara Bu? dengar Ibu, Bapak? Ya, dari mana? Dari SMK Negeri 1 Marabahan Pak. Iya, dipersilakan. Terima Silakan kasih Bu. atas pertanyaannya Pak Ghazali dan Pak Bardi. Mungkin Mhm. ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Eh, Berterima kasih dulu atas kesempatannya karena ini sangat membantu kami dalam ikut membantu eh, apa namanya dalam mengeksplor dari rapot pendidikan sekolah kita masing-masing. Tadi mungkin saya sudah tanyakan di kolom chat Pak bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Bardi tadi bahwa kita harus mengeksplor rapot pendidikan kita ini. Yang jadi pertanyaan saya mungkin pertama adalah apakah dalam mengeksplor itu harus semua guru Pak? Di mana jumlah guru kami itu ada 39 guru. Jadi apakah kita dikatakan sudah mengeksplor apabila 39 guru itu sudah membaca rapot pendidikan itu. Kemudian itu yang pertama. Kemudian kalau manajemen sekolah harus melibatkan semua guru dalam perencanaan berbasis data ini, mungkin kami minta share bagaimana formulasinya, cara kita melibatkan guru tersebut. Mungkin dalam rapat, dalam apa seperti itu, supaya guru juga bisa ikut terlibat aktif. Karena kalau kita cuma menghimbau, ulun kira mungkin guru apa namanya kurang antusias dalam memberikan
informasi-informasi ataupun ide-ide untuk rapat pendidikan kita untuk perencanaan berbasis datanya, Pak. Jadi bagaimana nanti formulasinya agar guru kita itu bisa terlibat aktif untuk membantu eh, PBD sekolah kita. Kebetulan Bapak, mungkin, sedikit informasi bahwa kami besok mengadakan in-house training. Ini berdasarkan kemarin kita apa namanya, rapat pendidikan 2023. Kami yang rendah itu adalah, link and match dengan dunia kerja, Pak, karena ini Oh iya. SMK. Jadi itu sudah kami perbaiki, kemarin kita sudah mendatangkan, beberapa narasumber guru penggerak, untuk memperbaiki budaya kerja. Nah, jadi memberikan informasi kepada guru, budaya kerja bagaimana di dunia industri, sehingga nanti diharapkan guru bisa, menularkan pada anak-anak, sehingga berbudaya kerja di dunia industri atau di dunia kerja. Kemudian 2024 ini rapat kami yang masih rendah adalah bursa kerja khusus, Pak. Jadi SMK itu punya yang namanya bursa kerja khusus, ini apa namanya, BKK ini layanannya adalah memberikan informasi-informasi kepada alumni untuk informasi, lowongan pekerjaan. Jadi itu kami masih berwarna kuning dengan kualitas pembelajaran. Nah, jadi besok kami mengadakan IHT karena kemarin itu, kami membaca rapot pendidikan kami yang masih, rendah adalah, eee, tentang belajar metode pembelajarannya, Pak. Jadi besok itu kami mendatangkan guru penggerak juga, untuk materinya adalah pengembangan pembelajaran, BAT 21. Nah, jadi kalau kita baca, mengeksplor di situ, satuan pendidikan harus mempelajari model-model pembelajaran. Nah, jadi itu, Pak. Mungkin 2 pertanyaan itu tadi, Pak. Apakah kita mengeksplor itu harus semua guru? Kemudian bagaimana cara kita menggerakkan guru-guru ini agar bisa ikut aktif dalam PBD ini? Terima kasih, Pak. Mohon maaf jika terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan tadi ya. Nggak ada yang namanya, saya ralat Bu, nggak ada yang namanya Pak Muhammad di sini. Oh. Agak jauh. Iya. Tapi kalau boleh ditambah boleh aja deh Bu. Ya, itu pertanyaannya. Atau langsung kita jawab Pak Bardi? Oke, boleh. Nggih. Nah, Makasih kita Bu. langsung ya. Jadi pertama tadi dari Bu Pauria, SMK Negeri 1 Marabahan, Barito Kuala ya, Kalimantan Selatan. Ada 2 pertanyaan intinya tadi. Yang pertama, apakah untuk eksplorasi rapot pendidikan itu harus dilakukan oleh semua guru atau hanya satu guru aja? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana formulasi supaya guru-guru yang dilibatkan di dalam rapat atau mengeksplor rapot pendidikan tadi untuk memberikan saran, masukan, dan lain sebagainya kepada sekolah supaya efektif, formulasinya seperti apa? Itu Pak Bardi, dipersilakan. Oke, makasih Bu Pauria. Alhamdulillah bisa berhadir nih pada kesempatan malam ini. Lawas kada terdapat jual nih Bu Pauna. Iya, Pak. Alhamdulillah ini terdapat. Jadi Bu Pau, untuk yang mengeksplor itu cukup hanya satu. Jadi satu aja sudah akan terbaca di server kementerian itu sudah dibuka semuaan. Tapi jangan sampai satu pun kelewatan. Detail-detailnya pian buka. Iya. Jangan sampai ada kelewatan. Kalau kelewatan berarti dianggap tidak dibaca lagi, dianggap tidak dieksplor. Jadi tidak perlu pian rame-rame buka seberataan, cukup hanya satu. Siapa kira-kira yang bagus itu sebenarnya kepala sekolah atau wakil kepala sekolah yang ditugaskan lah. Jadi bisa yang mempunyai hak akses gitu untuk bisa memberikan apa semacam ada semacam perintah lah kepada bawahan seperti itu, jadi akan lebih gampang. Nah, terus Ibu untuk melibatkan guru formulanya seperti apa? Saya kira untuk ini kalau saya di sekolahan, saya bawa baca itu membacanya itu semuaan sabarataan guru ulun bawa rapat lah dibawahi diundang. Mungkin kalau di SMK tuh akan lebih gampang lagi tadi makanya tadi mungkin kurikulum bagian
wakil kepala sekolah bagian kurikulum mungkin yang membawai sabarataan. Ya sebenarnya tidak perlu sabarataan, tidak perlu juga untuk semuanya. Jadi Bisa Pak saja. Wayan, saya cut dulu Iya. Pak ya. Jadi Pak Wayan, sabarataan itu semua. Ya, lanjut Pak Bandi. Oke, makasih Pak. Ya. Nggak jadi. Pak Wayan senyum-senyum melihat mungkin Iya, karena saya kasihan ada juga sama Pak Wayan. Ya, oke Pak, lanjut Pak. Oke, makasih. Jadi Bapak bisa karena Bapak mungkin wakil kepala sekolah juga Bapak ya. Pian punya hak kurikulum, bisa Pian melibatkan Bapak Ibu guru sejawat Pian dengan kewenangan yang Pian miliki. Pian kawa istilahnya tuh memaksa lah teman-teman kita. Tapi khusus membaca itu aja, bukan pelatihan, bukan rapat biasa saja Bu. Nggih, Rapat Pak. biasa untuk membaca itu. Saya kira demikian Bu Pau ya. Nggih. Kemudian untuk betul ya, untuk SMK itu indikator prioritasnya memang ada 8 Bu Pau ya. Ada Nggih, 8. 8. Iya. Kalau kita kan cuma 6, ini ada 8. Lebih banyak karena ke dunia kerja. Jadi ada kemampuan literasinya sama Bu ya. Ada kemampuan numerasi, karakter, iklim keamanan satuan pendidikan, kemudian ada iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran, kemudian Yang tambah link ada and match dunia kerja. penyerapan lulusan SMK, dan yang Iya, benar. terakhir link and match dunia kerja tadi Bu yang masih kuning Bu ya. Iya. Iya, nggih. Jadi memang untuk SMK, jadi upayanya sudah ada juga tadi dengan mengundang guru-guru penggerak untuk bisa memanfaatkan keahlian mereka, kemampuan mereka dalam mengelola pembelajaran. Makasih loh Bapak. Nggih. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan sampean tadi dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Makasih. Ya, Silakan terima Pak Ujang. kasih Pak Bardiansyah, terima kasih Bu Pauria, buat kawan-kawan yang di luar Kalimantan Selatan. Ya itu tadi tuh kebiasaan-kebiasaan di daerah kita itu ya kata-kata penting, kata-kata yang khas itu pasti keluar. Nah, makanya Pak Wayan, kalau ibu kota nanti pindah ke IKN itu nyampur loh. Jadi ya mirip-mirip bahasa Indonesianya nanti kalau pindah ke IKN beberapa bulan yang akan datang mungkin ya bahasa Indonesianya nyampur sama Dayak, nyampur sama Banjar. Karena yang paling dominan di Kalimantan itu kan bahasa Dayak sama bahasa Banjar gitu loh. Ya. Iya, jadi sabarataan tadi semuanya Pian, kamu, Bapak, Ibu, Ulun, saya. Gitu ya. Oke, yang kedua tadi ada yang resen tadi Ibu Nura ini. Saya lihat dipersilakan. Ibu Nura ini tadi ada. Ya baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana Bu? Saya dari Aceh Utara Pak, dari SMP Satrap Negeri 3 Baktia Barat, Aceh Pak. Aceh Utara. Oke. Silakan Bu. Tadi saya udah ketik juga di kolom chat Pak ya. Cuma tadi ada kendala, saya terlempar keluar. Masuk lagi, alhamdulillah. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kebetulan Pak, rapor pendidikan di sekolah saya masih banyak yang kurang Pak ya. Jadi ini Pak, kami masih di numerasinya Pak. Numerasi. Nah, jadi pertanyaan saya Pak, apakah memang kualitas baik tidaknya rapor pendidikan itu tergantung pada dua aspek tadi Pak, literasi dan numerasi. Nah, apakah itu tadi mungkin sudah dijawab ya sekalian yang pertanyaan Ibu tadi. Tanggung jawabnya itu apakah lebih, kalau kami kan di sekolah Pak iming-imingnya gini, lebih ke guru yang literasi ke bahasa Indonesia, numerasi itu ke matematika gitu Pak. Soalnya pelajaran lain itu agak itu kan urusan guru bahasa Indonesia, itu kan lebih ke numerasi kan matematik gitu. Oh gitu ya. Jadi dosanya tuh ke sana ya. Ya macam anak yang nggak bisa baca Pak kan, itu guru bahasa Indonesia yang bersalah. Pak. Jadi kan Pak,
Seharusnya kan semua ya Pak, karena memang rapor ya Pak kan. Nah, Mhm. itulah Pak pertanyaan saya itu tadi Pak, apakah memang di numerasi literasi Iya, itu oke. akan nah itu aja Pak ya. Makasih Oke. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nur Aini dari Aceh Utara. Ibu ini antara dua aja. Kalau nggak guru matematik, guru bahasa Indonesia, Bu ya. Oh iya saya guru bahasa Indonesia Pak. Pak, sekarang sampean kan mulai curhat lah begitu. Jadi Pak Bandi, pertanyaan Ibu Nur Aini, kawan kita dari Aceh Utara ini, apakah rapot pendidikan itu bagus tidaknya, itu tergantung dari bagus tidaknya nilai numerasi dan literasi di sekolah. Oke, Pak Oke. Bandi dipersilakan. Terima kasih untuk Ibu dari Aceh Utara. Alhamdulillah nih dari seberang menjauh di sana bisa bergabung di sini. Jadi kembali lagi Bu Nuraini. Kalau kita lihat ANBK kan, cuman yang dikasih soal kita itu adalah literasi 1 hari, numerasi 1 hari, ditambah survei lingkungan belajar dan karakter ya, survei karakter ada 4 ya. Nah, jadi memang rata-rata di sana nyangkutnya kena di literasi dan numerasi karena memang itu yang diujikan di ini. Termasuk kalau kita kan guru hanya survei lingkungan belajar. Kalau anak-anak kita ada 4 tadi, ada survei lingkungan belajar, ada karakter, terus ada literasi dan numerasi. Sehingga secara umum di antara keduanya itu ada kita kena. Nah, jadi walaupun literasi dasar kita tuh sebenarnya kan ada 6 kemarin tuh, sampai literasi numerasi, literasi digital, literasi apa-apa. Namun orang berpikir bahwa literasi itu hanya bahasa Indonesia membaca saja, padahal literasi dasar kita kan ada 6. Nah, jadi kalau berpikir bahwa itu hanya dosa atau kesalahan dari guru bahasa Indonesia, saya kira tidak bijak ini. Tidak bijak, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi literasi bukan hanya literasi membaca, tapi literasi dasar kita ada 6. Saya kira demikian Bu ya, untuk jawaban dari saya. Makasih Pak. Oke, dipersilakan. Ada lagi? Waktu kita masih 15 menit untuk tanya jawab. Dipersilakan. Bapak Ibu, dipersilakan. Kalau enggak, ini ada di chat tadi dari Ibu Sari Rahayu. Entah dari mana Ibu Sari Rahayu, ada pertanyaan Pak Bakti. Rapot Nggih, pendidikan kuning berwarna kuning ya. Apa ada nggih. konsekuensinya terhadap satuan pendidikan sekolah? Betul, nggih. Silakan Pak. Iya, makasih loh untuk Ibu Sri Rahayu. Iya. Heeh. Jadi tidak ada sebenarnya konsekuensinya tidak ada. Mungkin khawatir takut sekolah ditutup, enggak. Merah pun enggak ditutup, apalagi cuman kuning. Tapi kita harus meningkatkan pelayanan kita supaya tidak ada kuning lagi, tidak ada merah apalagi. Jadi kita kalau sekolah kita raportnya sudah hijau semua, berarti sekolah kita sudah bisa mencapai visi misi yang diharapkan. Karena visi misi berujung kepada tujuan pendidikan nasional kita. Jadi tidak ada konsekuensi Bu ya. Jangan khawatir Bapak Ibu, kita perbaiki terus untuk meningkatkan pelayanan di sekolah kita. Oke. Silakan Bapak Ibu, kalau ada lagi. Itu kayaknya ada yang tanya tuh tadi Pak, Ada lagi kalau Pak. raportnya Ya. sudah hijau, apakah perlu ditingkatkan Ya, lagi ini katanya? pertanyaan dari Ibu Nur Laili. Kita langsung jawab di sini, Pak. Pertanyaan Ibu Nur Laili. Pak, Oke. mohon maaf, kalau rapot pendidikannya sudah berwarna hijau semua, apa harus dibenahi di bagian perencanaan berbasis data? Silakan Pak, pertanyaannya. Iya, Inge. Jadi untuk Ibu Nur Laili, walaupun kita sudah hijau semua, kita cari bagian terdasar dari yang hijau itu, bagian terendah dari hijau. Karena hijau belum menjamin itu naik, bahkan ada yang hijau turun seperti punya saya tadi ya. Ya. Punya saya tadi ada yang hijau tapi turun 1, sekian turunnya. Jadi walaupun hijau, seandainya itu yang paling terendah terdasar, deltanya yang paling turun, ya itu tetap saja kita lakukan
PBD, perencanaan berbasis data. Oke. Ada lagi pertanyaan? Dipersilakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ini ada Pak Johannes dari Don Bosco, Tangerang ya. Dipersilakan kalau ada pertanyaan. Bapak Ibu. Pak Wayan. Dari Kelungkung Pak. Dipersilakan. Kalau ada pertanyaan. 10 menit lagi waktu kita. Untuk karena banyak ya yang cacat masuk untuk link pendaftaran biodata. Kita enggak pakai link. Kalau mau link pendaftarannya ya langsung ke PMN. Kalau untuk biodata sertifikat itu langsung isi di daftar hadir. Langsung isi di daftar hadir aja. Jangan lupa nama kabupaten kotanya. Misalnya SMP Negeri 1 Kelungkung. Nah, itu Kelungkung itu kabupaten ya kalau nggak salah Pak Wayan ya. Iya, SMP ya, iya, SMP ya kabupaten. SMP Kabupaten. Negeri 1 Kelungkung. Nah, itu nggak usah dibuat lagi karena Kelungkung kabupaten, maka yang dibuat adalah Bali gitu. Supaya kita memudahkan. Contohnya ada di situ. Oke, dipersilakan. Ada pertanyaan? Nah, ada nih. Agus Purnomo. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Agus Purnomo. Silakan Pak Agus. Silakan Pak Agus. Agus Purnomo. Kalau nggak salah tadi ini dari SMK 3 Marabahan Pak ya. Ya, persilakan Pak Agus. Iya Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak? Waalaikumsalam. Iya, iya, iya. Oke. Perkenalkan ulun Agus Purnomo dari SMK Negeri 3 Marabahan. Yang pertama ini Pak ada sedikit nambahin Pak lah. Bukan bisa lah. Ini Ya. dari pengalaman. Ya. Pertama tentang literasi numerisasi biasanya itu sebelum PPDB setelah kita mengevaluasi PPDB tahun 2003 ke 2024 atau 2022 atau 2023 biasanya kita sosialisasi, kita buka dengan kepala sekolah, kemudian kita sosialisasi dengan guru-guru, semua guru Pak, jangan cuma guru matematika sama guru bahasa Indonesia. Karena di situ ada penerapan P5, kemudian guru-guru memberikan soal-soal yang hot Pak. Karena ulun dari panitia asesmen dan kurikulum juga menghimbau kepada guru-guru soal-soal contoh soal yang ada di internet itu biasanya tolong disosialisasikan ke anak-anak supaya waktu ujian anak-anak tidak mudah bosan karena panjangnya soal ditambah anak soalnya dan jawabannya Pak. Nah, itu. Nah, kemudian kita juga ada schedule Pak. Untuk tahun 2024 ini dilaksanakan mulai sinkronisasi tanggal 2 sampai 4 Agustus 2024. Dan kita anak-anak kelas 11, kalau kami kelas 11, biasanya kalau kelas SMP itu kelas 8 ya. Kelas 8. Yang jadi calon asesmen nanti itu biasanya calon yang ikut asesmen nanti itu biasanya kita kasih soalnya Pak. Jadi mereka sudah memahami. Tinggal nanti ketika mereka menyelesaikan soal, mereka sudah memahami. Karena jawabannya pasti akan berbeda dengan yang ada di internet. Tapi mereka sudah memahami bahwa soal-soal tersebut juga sangat panjang dan segala macam. Apalagi soal literasinya. Nah, kemudian biasanya schedule-nya itu anak-anak yang biasanya untuk Agustus sedikit informasikan nah itu SMA, SMK, SMP itu 2 sampai 4 Agustus, kemudian
simulasinya itu 5-8 Agustus, sinkronisasi 9-11 Agustus, kemudian untuk SMA SMK 12-15 Agustus 2024 itu gladi bersih, kemungkinan itu nanti di bulan Agustus September. Nah nah biasanya di situ ulun saya dengan kawan-kawan semua mapel itu sudah meminta asesmennya atau setiap harinya mereka untuk membuat soal-soal yang berliterasi dan memorisasi, walaupun 1 soal atau 2 soal untuk walaupun calon-calonnya itu tidak tahu siapa-siapa itu. Nah, itu yang perlu dianukan Pak, kita anukan apa? Kita perbaiki. Nah, kemudian kita sosialisasi juga teman-teman yang guru-guru karena ada eh, asesmen guru dari kepala sekolah tentang keadaan sekolah. Makanya pembelajarannya apa segala macam kita sosialisasikan terus supaya mereka mengisinya sesuai dengan keadaan sekolah. Walau misalnya tidak ada, ya memang tidak ada. Kalau ada, tetap yang ada gitu. Apalagi visi misi sekolah itu. Nah, kemudian terakhir kita masalah apa ini yang apa tadi, mohon maaf tadi Pak, rapat pendidikan PDB. untuk PDB. 2024 nanti. DW ya itu perencanaannya segala macam itu semuanya pertama kami dari ketua kepala sekolah, UKKSek, kurikulum, kesiswaan, kemudian dari tata usaha, dari Bosda dan guru jurusan itu biasanya kita rapat untuk melakukan bagaimana perencanaan untuk tahun 2024 nantinya. 1 tahun 2025. ini dan 2024 25 itu. Oke, Nggih. itu. Oke. Terima kasih Pak, itu Mas sedikit tambahan dari saya karena Nggih. kita mengingat supaya di bulan Agustus supaya kita ya sama yang guru mapel yang lainnya diingatkan juga Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wabarakatuh. Agus Purnomo dari SMK 3 Marabahan. Ini ada pertanyaan Pak Bardi dari Ibu Ina S. Ibu Ina Sungai Gampa ya. Oh iya. Ya. Nggih. Apakah hasil rapot pendidikan ini cuma diambil dari nilai NBK saja? Itu yang pertama. Kemudian ada pertanyaan dari seseorang nih ya. Tolak ukur rapot pendidikan itu yang mana? Supaya kita dapat bos kinerja. Nah, itu pertanyaan kedua, Pak. Ya, tolak ukurnya supaya dapat itu. Ya, rupanya beliau ini mau memasang strategi supaya dapat bos kinerja. Yang dijawab supaya nilainya tinggi itu aja mungkin ya. Silakan Pak, 2 pertanyaan. Iya, makasih Pak. Yang pertama dari Ibu Ina S, rekan saya juga nih kemarin waktu di SDN Sungai Gampa Asahi. Untuk rapot sekolah itu, rapot pendidikan itu pure ambilannya dari ANBK. Betul tadi dikatakan oleh Pak Purnomo, kita harus jujur menjawabnya. Kalau tidak ada ya memang tidak ada. Kalau ada ya harus ada. Itu khusus untuk kita yang sulinjar untuk guru, survei lingkungan belajar. Jadi diambil nilainya dari nilai guru, dari nilai kepala sekolah, diakumulasikan dengan nilai anak-anak kita. Jadi dapat rata-rata nilai. Nah, jadi betul untuk raport pendidikan itu hanya diambil dari ANBK. Namun untuk PBD-nya, untuk apa perencanaan berbasis data bisa aja dari data lainnya tadi diambil. Ada yang saya sebutkan tadi. Jadi dari hasil apa mungkin dari supervisi, mungkin ada yang perlu diperbaiki dari metode pembelajaran bisa diambil. Perlu apa nih? Jadi untuk PBD-nya bisa diambil dari raport pendidikan dan dari data lain, sumber data lain. Tapi kalau untuk nilai rapor pendidikan itu diambil dari ANBK. Kemudian yang kedua dari Ibu Ainun Nikmah tadi, rasanya itu ada tadi chattingannya. Nikmah itu Tolak ya. ukur. Bu Ainun mau dapat Bu Ainun. Saya juga belum tahu Bu Ainun untuk tolak ukurnya, tapi kemarin dikatakan bahwa apabila peningkatan rapor mutu pendidikan sekolahnya itu bagus, yang dulunya ada merah, tidak ada merahnya, atau ada kuningnya, tidak ada kuningnya, sekarang hijau semua,
itu bisa dapat, katanya seperti itu. Tapi saya tidak berani memastikan, ya tidak berani memastikan itu. Tapi kita fokus saja untuk peningkatan ini aja, peningkatan rapor kita. Bagaimana caranya dengan PBD supaya rapor pendidikan kita meningkat? Itu bonus saja dari apa yang kita kerjakan. Saya kira untuk Iya, bonus dari apa yang kita kerjakan. Saya kira demikian iya, ya, Bapak. Ya, iya. Eh, ada lagi? Dipersilakan, Bapak Ibu. Dipersilakan kalau ada pertanyaan. Bapak Ibu, dipersilakan kalau ada pertanyaan. Ada. sudah cukup. Sudah cukup mungkin ya. Sedikit Pak Fardi, mungkin ada Oke, 4-5 menit saya beri ini. silakan. Ya, Oke. ini mengenai pengelolaan kinerja ya, pengelolaan kinerja. Oke. Pengelolaan kinerja. Satu, kita khusus lokal dulu ya di Barito Kuala. Bertukuala. Di Barito Kuala ini kan sering banget setiap hari saya ditelepon, kemudian lewat chat WA dan lain-lain menanyakan apakah guru itu mengerjakan pengelolaan kinerja itu per triwulan di aplikasi kinerja BKN. Nah, itu padahal tidak ada. Guru itu sudah jelas pengerjaan pengelolaan kinerjanya itu adalah di PMM, Platform Merdeka Mengajar, dan periodenya per 6 bulan. Nah, kemudian yang per 3 bulan itu adalah untuk tenaga administrasi sekolah. Karena apa, Pak Badi? Di tempat kita ini pengumuman-pengumuman yang di-share oleh BKD, Bapekdiklat ya, itu tidak menyebutkan apakah ini untuk guru, apakah ini untuk ini, enggak. Cuma menyebutkan aja kerjakan ini untuk triwulan 1. Padahal guru enggak memakai triwulan 1. Nah, kalau enggak percaya dipersilakan Bapak Ibu guru ya mengerjakannya di kinerja PKN. Mau apa enggak? Itu aja. Kan dikunci itu. Nggak bisa. Itu. Nah, kemudian yang kedua untuk seluruhnya yang semua yang berada yang hadir di sini, kemudian semua kita yang ada di grup Bali dengan Batola Setara itu bahwa untuk RHK itu sebenarnya itu kan ada tuh bacaannya tidak dinilai tapi wajib tapi harus dikumpulkan dan tidak semuanya harus apa? Harus tercapai. Jadi begini ya, itu kan sebagai bahan pertimbangan yang dinilai dalam pengelolaan kinerja itu cuma 2, praktik kinerja atau praktik pembelajaran dan perilaku kerja. Nah, kalau yang pengembangan kompetensi itu dipertimbangkan aja itu untuk bahan pertimbangan. Makanya tombolnya itu tetap aktif ubah itu. Nah, misal Bapak Ibu ini yang ikut pelatihan ini misalnya tidak membuat atau tidak memasukkan di RHK sebelumnya mengenai praktik baik. Nah, tapi itu bisa diedit lagi supaya ini masuk lagi. Jadi seperti itu. Jadi untuk guru, untuk kepala sekolah, bolehlah nggak bisa untuk pengembangan kompetensi. Tadi boleh mau diganti, mau dihapus. Yang semula 46, yang semula 60 poin bisa diambil yang minimal aja 32. Nah kemudian sertifikat mulai Januari sampai Desember 2023 itu masih berlaku di periode pertama pengelolaan kerja ini untuk pengembangan kompetensi. Tinggal disesuaikan aja dengan 18 RHK-nya tadi. Jadi nggak masalah itu. Oke ya. Nah, berikutnya untuk dokumen dokumen akuntabilitas untuk kepala sekolah itu kan ada 4, yang semula 5 kan ada 4 yang dikumpul. Itu sebenarnya nggak dinilai juga, tetapi itu kalau tidak dikumpul, nilai daripada
SKP-nya nanti di pengelolaan kinerja dan praktik pembelajaran itu tidak akan bisa muncul, tidak akan terlihat. Jadi itu wajib dikumpul meskipun tidak dinilai. Nah, guru juga ada kalau tidak salah rasanya guru juga ada 2 dokumen akuntabilitas ini yang dikumpul, kehadiran kelasnya sama KOSPI. Nah, itu kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan, sering banget ya muncul lagi pertanyaan, apakah KOSPI kepala sekolah sama KOSPI guru sama? Ya sama dong, kan cuma ada Iya. satu. Nah, Satu yang sekolah Pak beda, ya. iya, ada banyak pertanyaan. Kemudian yang beda, Bapak Ibu, hanya kehadiran kelas. Kalau kehadiran kelas guru beda dengan yang diupload oleh kepala sekolah. Kalau untuk kepala sekolah, kehadiran guru itu rekapitulasinya per bulan. Jadi misalnya Januari sampai Mei atau sampai Juni itu dimasukkan dalam satu file. Karena unggahannya hanya sekali dalam bentuk PDF. Jadi nanti disambung. Kalau guru itu berupa jurnal kelas kalau di sekolah kami. Jadi berupa jurnal kelasnya setiap bulan dari Januari sampai dengan Juni. Gitu. Nah, itu aja perbedaannya. Terima kasih. Kemudian untuk Pak Bardi tadi, kalau ada tambahan lain dipersilakan atau ada apa tadi saya lupa nih dipersilakan. Silakan Pak. Makasih Pak. Iya, Ya. terima kasih informasinya Pak untuk sangat membantu ini untuk pengelolaan kinerja kita karena itu juga adalah salah satu bagian kerja individu kita yang harus kita lengkapi. Baik Bapak Ibu, Ulun mau mengevaluasi dari apa yang saya sampaikan, sejauh mana ketercapaian apa yang saya informasikan tadi untuk kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mohon untuk ya kita mengadakan sambil rame-rame aja Bapak Ibu ya permainan. Saya permainan kahot. Jadi Bapak Ibu silakan ambil HP masing-masing. Tapi nanti pemenangnya 1 sampai 3 akan saya berikan hadiah. Ya, akan saya berikan hadiah nanti pemenangnya. Walaupun sedikit, yang penting ada apresiasi ya. Walaupun sedikit, nanti ada apresiasi terhadap Bapak Ibu sekalian yang sudah bisa berhadir pada kesempatan malam ini. Bapak Ibu, ketik aja kahot ya. Kahot di HP masing-masing. Tidak perlu pasang aplikasi. Di Google Chrome-nya bisa. Saya coba ini. Share screen izin. Nanti Bapak Ibu baca soalnya di layar monitor di laptop masing-masing. Tapi untuk menjawabnya, nanti di laptop, di HP Pian. Di HP Bapak Ibu sekalian. Nah ini bagi yang tulis nama aslinya, nama Bapak Ibu ya, jangan nama samaran. Nah ini silakan masukkan kodenya. Silakan masukkan kodenya. Kita tunggu. Bisa diulang lagi, Pak? Ya, sudah ada masuk nih, ada Alfianor, ada Mulyadi, ada Pak Mubarok, Maulida. Iya. Bisa diulang lagi dari awal? Masuk kahot aja, Bu. Masuk kahot, ketikkan nomor PIN-nya itu ada. Kahot. PIN-nya kahot ya. PIN-nya 24 241 2397. Saya kira dari awal Sinyal kurang bagus ya. saya kira enggak apa-apa. Dua lagi atau 34, kita sampai 40 cukup ya. 36, 37, 3 orang lagi. Baru 37, 38, 2 orang lagi silakan masuk. 1 orang lagi. Oke, cukup ya 40. Siap-siap Bapak Ibu ya. Ini sudah 40.
mungkin suaranya terlalu nyaring ya. Biar saya, oh banyak yang masuk lagi. Sudah cukup Bapak Ibu ya, kita mulai ya. Silakan baca di layar monitor laptop Bapak Ibu sekalian. Untuk menjawabnya di HP Bapak Ibu sekalian. Kita mulai ya. Ah, siap, 3, 2, 1, go. Nah, hari ini hari Minggu, besok adalah hari Arbo, Oke, ada 18 yang betul, ada Membatalkan 13 yang pilihan. betul. Kada bisa, Bu. Tidak bisa dibatalkan. Cepat tepat, Bu, nih ceritanya. Jadi cepat tepat. Nah, sekarang Ibu Nur Maulida nih yang tertinggi. Ibu Ica, kemudian Pak Agus Purnomo. Kita lanjut ya. Yang kedua. Oke. Untuk masuk aplikasi web rapor pendidikan harus menggunakan email, Gmail, Belajar ID, SIM PKB. Silakan Bapak Ibu. Habis. Ada 37 yang benar. Ibu Nur Maulida sekarang menyusul Ibu Purwanti naik menggeser Pak Agus Purnomo ke posisi keempat. Kita lanjut ya. Nah ini poin ganda nih. Apakah kepanjangan dari IRB? Silakan Bapak Ibu. Ada 12 yang betul. Ada 12 yang betul. Lanjut. Ibu Nur Maulida Ansari naik Wardania. Waduh nih. Dua terlempar. Karena tadi nilainya ganda. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Siap-siap Ada ya. tempat terpilih salah. Ya, capaian rapor pendidikan dengan nilai sedang digambarkan dengan warna. Hijau. Oh, biru. Kuning. Oke, ada 6 yang betul. Ada kelima, maaf. Lanjut. Siapa nih pemenang ini sementara nih? Kita lihat. Tidak bergeser. Ibu Nur Maulida, posisi 1, Pak Ansari, kemudian Ibu Wardania. Kita lanjut. Siap-siap Bapak Ibu ya. Nah, ini poin ganda lagi ya Bapak Ibu. Hati-hati, rapor pendidikan merupakan satu-satunya data untuk pembenahan layanan di sekolah. Betul apa salah nih? Apa jelek mata yang ngeluh besok bertahan. Iya, betul. Ada 19. Kita lanjut. Iya, Pak Ansari naik, Linda naik, kemudian Nur Maulida turun ke posisi 3. Kita lanjutkan ke 6. Tinggal 2 soal lagi nih.
Poin ganda lagi nih. Aduh, untuk melakukan refleksi terhadap perbaikan layanan pembelajaran, kepala sekolah dapat melibatkan Iya, hampir betul semua ini, cuma 2 orang. Nah, kita lanjut. Siapa nih? Masih Ansari. Linda, kemudian Nur Maulida. Ini soal terakhir, final. Silakan Bapak Ibu. Poin ganda lagi. Dalam fitur unduhan ada 2 yang dapat di-download, yaitu Oke, berakhir sudah. Ada 31 yang betul. Kita lihat siapa pemenangnya. Nur Maulida. Ansari. Ansari Pak paling banyak kayaknya. Iya, 9.000 Ansari ya. lebih. Ya. Nur Maulida. Oke, makasih. Kita stop share screen. Pak Ansari, kemudian Ibu Nur Maulida dan Ibu Linda, silakan Nomor rekeningnya? Oh, bukan Pak ya. nomor HP aja, Pak. Oh Nomor iya, HP iya. aja. Berarti Iya, itu nomor HP Gopay. aja. Berarti itu Gopay apa Shopee Pak ya, Pak ya? Iya. Nanti di ini Pak Ansari. Mana Pak Ansari? Silakan raise hand dulu. Saya memastikan orangnya. Pak Ansari. Mana Pak Ansari? Silakan raise hand. Oh, Linda ya. Bu Linda. Yang pertama Bu Linda. Bu Linda, nomor HP Pian buka dulu anunya. Pian termute. Iya Pak. Oh iya nih, Pak Ansari. Hafiz. Iya. Menang lah. Aduh, Pak Hafiz. Nomor HP Pian Pak Ansari. Nomor HP Pian. Nggih. 0852 0852 Sekian. 4976 berapa? 49 76 4976 oke. 2350. 2350. Ulun ulang lah. 0852 4976 2350 betul ya? Nggih, Pak. Iya, silakan. Makasih Pak Hafiz. Nggih, terima kasih. Ibu Linda, mana Ibu Linda? Silakan Bu Linda. Buka itu. Oke, berapa nomor Pian? 0813 0813 49 49 51 51 3662. 3662. Ulang lah. 0813 4951 3662 betul Bu ya? Ya. Berarti ini wilayah wilayah Kalimantan juga nih. Kalimantan juga. Kemudian Nur Maulida, mana Nur Maulida? Silakan dibuka. Ya. Pantai Hambawang Pak Gajali. Oh, Pantai Hambawang. Pantai Hambawang, nggih. Silakan Bu. Nggih, izin Pak lah. Nggih. Nomor HP ulun 0812 5822 Iya. 1455. 1455. Ulun ulang 0812 5822 1455 Bu ya. Nggih, sip Pak. Iya, makasih Bu. Tunggu aja. Pian
tiga-tiganya sama nih mendapatkan pulsa Rp20.000 untuk apresiasi kerja. Iya. Alhamdulillah. Iya. Demikian Pak, sudah berakhir kegiatan kita. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat dan silaturahim kita terus berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Bardi dan Bapak Ibu semua yang berada di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai NTB. Saya lihat hari ini tadi pesertanya. Dan kemarin di grup WA saya tawarkan bahwa untuk kegiatan terakhir di semester pertama ini, berbagi praktik baik, saya tawarkan narasumber-narasumbernya itu dari luar Kalimantan Selatan. Itu apakah dari Sumatera, dari Bali, dari NTB, itu dari Jawa, dipersilakan. Topiknya adalah berbagi praktik baik mengenai diskusi tindak lanjut dan diskusi observasi tindak lanjut dan tindak lanjutnya sampai habis. Itu. Jadi dipersilakan chat kami, apakah chat Pak Bardi atau chat saya, untuk jadi narasumbernya. Gitu. Supaya Pak Wayan, supaya narasumber ini tidak hanya berasal dari Kalsel saja. Sampai saat ini kan narasumber kita ambil dari Kalsel. Jadi kemarin kan kita tawari Batam, kita tawari Jawa Timur kemarin. Dipersilakan untuk berbagi praktik baik yang terakhir sepertinya. Nah, jadi kami himbau mudah-mudahan yang ribuan anggota ini pasti ada kan. Kita cari 4 orang aja, satu dari SMA atau SMA SMK, satunya dari SD, satunya dari SMP. Guru ya, guru. Karena berbagi praktik baik itu guru. Nah, jadi mengenai observasi, diskusi observasi tindak lanjut tadi dan tindak lanjutnya. Itu kan terakhir di sesi kita untuk pengisian PMM di 2024 ini di periode pertama Januari sampai dengan Juli. Ya, mudah-mudahan ada itu. Ya, apa dari Bali atau dari mana dipersilakan, pasti ada lah begitu. Nggak usah sungkan, nggak usah ragu. Itu kita semua belajar, kita semua berbagi. Gitu. Ya, jadi Pak Anung kemarin SMP 24 Batam, ada di Pak Anung. Kemudian yang dari Jawa Timur, dari 3 orang Bu, 3 orang, satunya dari SD, satunya dari SMP, satunya dari SMA atau SMK. Itu jadi cat. Banu lah. Bawa banu lah, bawa kompres apa? Jadi cat aja apa? Cat aja ulun untuk menjadi narasumbernya. Untuk catatan untuk narasumber itu nilai ininya ada 8 poin. Jadi kalau peserta praktik baik ini kan 4 poin. Kalau narasumber praktik baik itu 8. Itu 8 poin. Itu. Jadi itu tadi. Nah, sepertinya nanti Pak Bardi, kawan-kawan kita di komunitas itu di awal Juli, di awal Juli itu kita apa? Artinya kita imbau aja begitu untuk RHK itu supaya mudah, nggak terlalu mengganggu. Saat ini kan orang-orang di luar profesi sebagai guru kan menganggap bahwa pengelolaan kerja atau PMM itu buruk, negatif tuh. Karena guru-guru sibuk Zoom, sibuk mengikuti webinar, dan lain-lain. Padahal nggak gitu kok. Simpel aja. Padahal nggak gitu, Pak. Orang di luar sana gitu. Iya, terlalu posesif. Oh, udah enak-enakan tinggal pekerjaan, dapat sertifikasi lagi katanya. Padahal nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Nah, ya, makanya supaya image orang yang menganggap kita sibuk dalam webinar dan lain sebagainya itu supaya bisa kita dengan kegiatan-kegiatan kita yang berada di komunitas nanti. Nah, nanti kami beritahu bahwa misal komunitas Palidangan ini dalam periode kedua nanti Juli sampai Desember itu ada berapa kali mengadakan
webinar berbagi praktik baik. Misalnya ada 5 kali Pak Wayan, berarti 5 kali 4, 20. Jadi nyari di lain tinggal 12. Nah, atau kalau pengen jadi narasumber 8. Jadi enak nantinya. Jadi misalnya kalau mau berbagi praktik baik, tulis saja 20 RHK-nya. Nah, itu. Tulis saja 20 atau 16 ya, rasanya 4 aja, maksimal 4 ya Pak ya, RHK itu. 4 ya? Ya. 4, 16. Nah, jadi supaya enak kita, supaya pandangan, image, persepsi daripada orang luar maksud saya itu yang tidak berprofesi kayak guru itu tidak menganggap kita bahwa kita banyak menghabiskan waktu mengikuti webinar, ngejar sertifikat aja, itu yang kita nggak terlalu sependapat. Jadi bukan begitu. Itu. Demikian Bapak Ibu semua, pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Bardi tadi bermanfaat bagi kita semua untuk mengaplikasikannya di sekolah kita masing-masing. Mudah-mudahan ilmu-ilmu tadi bisa membawa manfaat bagi kita pribadi dan orang-orang di sekitar kita, terutama anak didik kita semua.